sesi saya, teman-teman sekalian, saya mau naikin sedikit nih, yang akan saya sampaikan lebih dari public speaking. Kalau public speaking kayaknya teman-teman belajarnya sama trainer khusus public speaking. Jadi bukan tentang delivery-nya, tapi saya akan sampaikan kepada teman-teman terkait dengan ngebangun kehadiran penuh saat menjadi seorang trainer, baik sebelum di kelas, saat di kelas, maupun setelah di kelas. Dan yang kedua, yang ini masih banget saya sedang kejar, yaitu credibility as a trainer. Karena sebagai seorang trainer, teman-teman, yang membuat repeat order, tapi jangan bilang siapa-siapa nih ya, yang membuat repeat order tuh bukan tentang hebatnya kita, tapi tentang kredibilitasnya kita. Apa yang kita sampaikan benar-benar dilakuin apa enggak, gitu ya. So, bagi teman-teman tadi yang di tengah-tengah tuh sudah sebagai seorang trainer, tapi sebagai trainernya masih side job gitu. Kalau masih side job, ya mudah-mudahan segera side jobnya, penghasilan side jobnya lebih banyak daripada penghasilan utamanya. Amin. Yuk, teman-teman, saya mau nanya ke teman-teman, apa ada trainer yang dipercaya atau dipercaya seterusnya, dan ada yang enggak. Ada juga tadi Mas Andar sudah sampaikan tuh, ada yang materi sederhana tapi sangat dipercaya, dan kenapa ada yang trainer delivery-nya bagus tapi cepat dilupain? Oke, jawab pertanyaan yang pertama aja teman-teman. Ada yang dipercaya, ada yang enggak. Why? Kenapa kayak gitu? Oh, Mr. Robby ini ahli slide karena personal brandingnya. Oke. Lanjut teman-teman, silahkan ketik di kolom chat. Terkait dengan presentnya, ada yang kuat, ada yang lemah. Kredibilitasnya, baik Kak. Materi sederhana namun bisa memberikan solusi untuk para pesertanya. Ada yang kasih impact real, ada yang enggak. Oke. Relatable, trainer dipercaya karena pengalaman karirnya, karena pengalamannya. Relate atau tidak dengan kondisi peserta. Oke. Enggak walk the talk. Wah, ngeri kali nih, Mbak Rida. Oke, tidak deep learning. Kredibilitas tidak dipercaya karena memberikan ilmu. Materinya kena, hadir bukan sebagai trainer tapi problem solver. Oke, good. Sesuai dengan pesertanya. Impactful pasca training, kemampuan komunikasinya yang kurang. Oke, saya lupa disclaimer. Saya mau disclaimer dulu teman-teman. Saya tuh ketika ketemu sama trainer, calon trainer, dan profesional trainer tuh saya selalu sangat menggebu-gebu. Sampai seharian ini juga mempersiapkan materi sampai mengakomodir AI banget nih hari ini. Jadi biasanya saya pengen banget nyampein, karena saya ngerasain banget teman-teman sebelum jadi trainer, lalu jadi trainer waktu masih ngantor, lalu akhirnya jadi corporate, ngajar di perusahaan sampai resign, sampai hari ini kurang lebih 14-15 tahun as a trainer, mulai dari corporate sampai saat ini tuh saya pengen banget cerita kepada teman-teman trainer bahwa bisa loh, bisa, kita yang nyambi, kita yang mau as professional trainer, insya Allah bisa. Tinggal tadi ya, kita bawanya mau ngasih solusi atau enggak. Maka materi yang ini teman-teman, saya materi cukup banyak dan saya juga udah siapin PDF-nya. Nanti kalau teman-teman mau DM aja saya di Instagram nih, saya share. Makanya saya materinya di slide-nya cukup banyak, tapi nanti banyak yang akan saya skip karena kita mudah-mudahan bisa lebih banyak diskusinya. Ya, teman-teman, balik lagi ke jawaban-jawabannya. Materi nggak relevan dengan masalah kemampuan teknik public speaking. Ya, banyak banget, setuju. Banyak banget teman-teman variabelnya yang dipercaya dan tidak dipercaya. Bahkan kalau tadi Mas Andrea sampaikan bahwa ada orang yang materinya biasa-biasa aja, asal seru aja, atau mungkin memutar kaset aja, materi yang udah 20 tahun lalu diputar sekarang, slide yang udah 15 tahun lalu masih dipakai sampai sekarang. Ada tapi masih laku. Ada trainer yang saat ini masih pakai setelan, masih pakai sepatu pantofel, masih pakai dasi. Ada yang udah pakai kaos doang, pakai jeans, pakai Skechers, ya ada. Nah, pertanyaannya mau bertahan sampai kapan? Pertanyaannya, bagaimana klien bisa bukan hanya sekedar memulai menggunakan jasanya dia, tapi
poinnya adalah gimana kita bisa ngebangun kredibilitas untuk bisa repeat order di klien yang sama dan dapat rekomendasi di klien ke klien selanjutnya. Bam, itu sulit dan itu bisa banget. Dan saya mau sampaikan juga dari levelingnya. Yang pertama teman-teman, ada yang ngomongin terkait dengan public speakingnya. Bagus, yes. Public speaking itu membuat orang mendengar Anda. Ya dong, dengerin public speakingnya bagus, orang dengerin khusyuk. Yes, oke, keren, bagus. Gitu. Namun, being present, teman-teman sekalian, present, membuat orang memperhatikan Anda. Jadi ada hearing, ada listening. Public speaking mungkin hearing, tapi presence membuat orang memperhatikan. Dan mudah-mudahan terkonversi dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak paham menjadi paham. Dan bahkan dari belum mampu menjadi mampu. Nah, itu memperhatikan. Dan selanjutnya, credibility. Ini dia, teman-teman sekalian. The next level public speaking adalah membuat orang percaya kepada Anda. So, teman-teman sekalian, ya mudah-mudahan ketika kita sudah levelnya presence dan juga credible as a trainer, maka kata-kata yang kita ucapkan, teknik yang kita sampaikan, benar-benar digunakan sama audiens kita, sehingga audiens kita dapetin manfaat dari apa yang kita sampaikan, dan memberikan dampak kepada klien kita. Yang mudah-mudahan itu bisa diklaim di kehidupan setelah kematian nanti. Yang itu jadi naik kelas kita bukan sekedar yang dibayar saja, tapi yang memberikan manfaat buat audiens kita. So, teman-teman sekalian, saya mau ngambil kalimat presence itu adalah bukan yang sekedar bicara, tapi trainer yang modern, saya ngomong kayak gitu deh. Karena panjang diskusi ngobrol sama Om AI, bahwa kayaknya sekarang kita mau bergeser nih dari yang old kepada yang modern. Teman-teman, ketika baca buku, betul rangkuman buku, konversi langsung akan ke dalam diaikan gitu ya, masih harinya. Tapi tidak banyak dapetin insight dalam buku. Geseran terkait dengan yang lama dengan yang baru tuh, ini sebelah kirinya ya. Trainer modern bukan sekedar berbicara, tapi dia levelingnya teman-teman. Dia sebagai facilitating, sebagai partner belajar gitu ya, sebagai trust builder, makanya tadi ada credibility, mengkontekstualkan materinya teman-teman sekalian. Dan yang terakhir adalah behavior change partner. Makanya kalau tadi di level Mas Andra tuh ada creating ya, teman-teman sekalian, behavior change partner. Jadi as a trainer bahkan bukan hanya 1-2 jam di kelas, bukan 1-2 hari, bukan 1-2 minggu, bahkan menjadi partner learning-nya dia. Bukan training, jadinya partner learning yang 6 bulan, setahun, 2 tahun, itu jadi terus belajar. Dan bocorannya, ini Mas Yani saya izin bocorin ya, kami teman-teman di tempat Trainers Guild, makanya saya pas pakai ini nih, alumni tempat ini, kalau saya sih bilangnya tempat itu bukan training, tapi akhirnya jadi continuous learning. Mas Andra, ada Pading besok, ada Miss Via besok ngomongin, we are behavior change partner gitu. Coach Indrawan, mentor kami, bahkan mendedikasikan bahwa dia mau terus support teman-teman tempa gitu. Yang itu pun semangat saya, makanya tadi saya bilang ketika ketemu sama trainer tuh saya semangatnya luar biasa, karena as a trainer tuh manfaatnya teman-teman banyak banget gitu. As behavior change partner ini ya kita dampingin bukan cuma di kelas nih, bahkan after class, berbayar maupun nggak berbayar. Karena saya as a trainer tuh kita punya tanggung jawab atas apa yang kita sampaikan. Kalaupun someday ada yang nanya kapanpun dimanapun, ya kalau kita punya energi buat jawab, ya jawab itu. Dampinginya. Jadi ada proses mentoring after class gitu ya. Ya ada yang non formal, sebenarnya yang formal udah pasti akhirnya jadi profesional, tapi yang non formal itu ya akhirnya banyak. Bahkan kami ketika di kelas after class tuh seringkali ngejawab-jawab diskusi after class yang informalnya.
Yang itu kalau saya mau ngambil menjadi tanggung jawab saya gitu. Audiens yang udah di kelas, nih Mas Osan, terutama salah satunya dulu alumni kelas saya, kapan hari Japri, jawab aja gitu. Kapanpun ada tanya, ya gaskan aja gitu. Itu yang saya mau ngajak teman-teman levelnya itu. Makanya boleh lihat di sebelah kanan tuh level kelas tuh ada, kita engage, connect, apply, transform. Kita bantuin audiens bukan cuman sekedar jadi pembicara aja, tapi kita dekat sama audiens, kita terkoneksi sama audiens, kita sama-sama mengaplikasikan apa yang disampaikan dengan materi gitu ya, mengkontekstualkan dan mendorong perubahan perilaku. That's point teman-teman sekalian, mendorong perubahan perilaku. Bukan cuma sekedar public speaker, beyond public speaking, as a trainer, bukan hanya sekedar nyampein aja, bukan delivery aja, bahkan bukan cuma sekedar bacain slide, tapi making sure audiens kita ada feel, think, do yang dilakuin ketika di kelas. Maka tidak sedikit para trainer yang terjebak dengan terlihat pintar, terlihat keren, terlalu fokus sama delivery-nya dia, bikin slide yang luar biasa bagus gitu, lupa sama kitanya, bukan akunya. Banyak trainer yang fokus sama akunya, nanti aku jilbabnya pas nggak ya, matching nggak ya bajunya, slide-nya oke nggak ya gitu, delivery-nya kayak gimana ya. Oke, itu bagus, itu part of delivery, tapi fokusnya mari ditambahin, jangan terjebak dengan 5 hal ini, tapi fokusnya kepada ngebangun juga trust-nya, relevansi antara materi dengan kebutuhan si audiens, dan ada emotional connection. Wah, ini nggak mudah nih. Emotional connection tuh ya bagian dari mengkontekstualkan materi. Sampai ujung-ujungnya dapat kredibilitasnya kita. Tadi sudah disampaikan juga tuh di kolom chat. Salah satunya adalah gimana caranya yang kita sampaikan, teman-teman sekalian, itu sudah dilakukan. As a trainer, tentunya kan kita men-training orang, berarti kitanya sudah melakukan. Tapi kalau kita as a speaker saja, bisa aja ya speaker nyampein aja. Ini saya boleh baca aja sekalian ya, izin Mas Yanis. Mohon maaf, kenapa ada trainer yang saat menyampaikan materi membosankan, bahkan kadang audiens malas mendengarkan, namun selalu ada dipakai oleh satu lembaga training? Aduh, berat lagi pertanyaannya. Satu lembaga training karena beliau trainer senior. Itu dia, Mas Agus, relevansinya kepada audiensnya enggak. Tapi bisa jadi relevan dengan kondisi kebutuhan perusahaan. Ya, saya langsung jamin aja ke pertanyaannya. Saya pernah ngedampingin salah satu lembaga besar sekali, nggak pernah ada pelatihan. Kalaupun ada pelatihan, satu-satunya trainer senior yang sudah kepala 5, yang itu menjadi pendampingan sejak dahulu gitu. Namun ketika saya melihat audiensnya itu sudah tidak relevan dengan cerita target si trainer. Ya ini dia, kebutuhan audiens tidak sebanding dengan kebutuhan manajemen. Manajemen membutuhkan orang yang kredibel, tadi balik lagi kredibel. Manajemen membutuhkan orang yang sudah sejak awal mendampingi perusahaan dari awal, bagaimana proses growing-nya perusahaan, dan ada ikatan emosional di situ. Sekali lagi, bisa jadi nggak relevan sama audiensnya saat ini. Ini makanya jawabannya agak ngeri-ngeri sedap nih. Makanya kebutuhannya seperti apa? Saya belum pernah mengukur, belum pernah ngelihat sama Ibu Jia, waktu itu baru ngobrol aja, tapi belum tahu aslinya impact dari pelatihannya seperti apa, nggak tahu. Tapi yang pasti, si trainer ini manjang sama perusahaan besar, dan dia satu-satunya trainer yang dipakai as a personal untuk satu perusahaan ini. Jadi ada, dan saya meyakini itu dalam rangka bukan cuma public speaking, bukan cuma present gitu, tapi credibility-nya dia yang luar biasa. Oke, pertanyaan selanjutnya nanti saya jawab sambil-sambil ya. Lalu teman-teman sekalian, maka audiens kita menilai kita tuh bukan sedang saat berbicara atau kredibilitas, yang bahkan sedari awal nih yang dilihat sama audiens kita. Ini saya langsung buka slide-nya ini.
Bahkan sebelum bicara, kita nih being present-nya nih, cara masuknya kita, cara menyapanya kita, cara kita mendengarkannya mereka, ketenangannya kita, attitude-nya kita membaca situasi ini dilihat banget sama audiens. Serunya teman-teman, ya ada memang trainer yang merasa saya lebih dibanding audiens saya gitu. Saya perlu dihormatin sama audiens saya. Nah ini yang akhirnya ngejadi gap, yang audiens akhirnya mendengarkan dan menunggu sesi selesai. Bukan kepo, nanya lagi, dia excited dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada di kepalanya dia sehingga dia dapat solusi atas masalahnya dia. Nah ini, kadang-kadang kan katanya don't judge book by its cover gitu ya. But we are just a book by its cover. Apalagi audiens kita. Teman-teman, iya di depan, audiens tuh ngeliat datangnya kita, cara menyapanya kita itu kelihatan banget. Walaupun ya mereka belum kenal kita kalau nilainya di awal gitu. Kita perlu mikirin itu juga. Makanya sebelum credibility ya presence-nya dulu gitu. Izin, saya umur 23 tahun ingin menjadi seorang trainer, apa yang harus dihindari, apa yang menjadi hal penting di era saat ini untuk menjadi jalan trainer saat umur persiapan 23 tahun. Mas Nir kelas di atas audiensnya. Jadi misalnya audiensnya dari 1 sampai 10 ada di level 5, untuk pengetahuan itu Mas Munir minimal ada di level 7 untuk ngajarin dia yang di level 5. Mudah-mudahan paham ya. Jadi pilih siapa audiensnya, materi apa yang menurut Mas Munir menyenangkan, happy, dan punya skill set di sana, lalu pilih audiensnya yang 2 level dibanding skillnya. Saya pendidikan profesi Lilis di jenjang SMK. Belakang saya dari SD, terkadang audiensnya meragukan karena basic saya, namun justru di sanalah tantangan bagi saya. Adakah trik khusus yang nggak usah munculin latar belakang pendidikan, munculin skill setnya, dan hati-hati dengan mengiyakan semua materi. Jadi fokus kepada materi yang kita kredibel, kita punya skill di sana yang benar-benar sudah teruji. Tadi ya mudahnya, ya kita 2 level di atasnya. Jadi bagi teman-teman yang baru lulus kuliah, lalu sharing tentang pengalamannya dia 2 tahun bekerja, nah itu boleh ke anak SMA tuh, misalnya gitu ya, supaya relevan, saya sudah melewati masa itu. Ini as a trainer yang perlu disiapin sama teman-teman. Saya mau nanya dulu di kolom chat, silahkan teman-teman sekalian tolong jawab, trainer seperti apa yang paling Anda ingat? Tolong diingat dulu ya, berhenti dulu sejenak, tolong diingat sama teman-teman, kita mau cek, ketika teman-teman pernah diajarin sama siapa, tolong trainer yang seperti apa yang teman-teman masih ingat sampai saat ini. Selalu memberikan real tempo, oke, base experience trainer, oke. Trainer yang memahami permasalahan audiens yang audiens alami sesuai dengan tema pelatihannya. Oke. Mas Adi, Mas Adi, bagaimana kalau menyampaikan materi terkait mandatori, misalnya training operator K3, dan tujuan utamanya adalah company, yang penting dapat sertifikat. Aduh, iya lagi. Nggak bisa. Itu tugas dari company, tapi kita perlu punya goal sendiri, Mas Adi. Saya dulu trainer sales 3 tahun, 70-an batches. Saya ngisi satu batch-nya tuh 5 hari. Saya nggak peduli sama pre-post test. Saya pedulinya sama mereka harus bisa presentasi, mereka bisa contacting, mereka bisa tahu product knowledge. Ya, itu outcome saya. Jadi kalau buat sertifikat, Pak, gampang, tinggal pre-post test aja mereka lulus. Tapi as a trainer, kita punya responsibility untuk bantuin audiens kita menyelesaikan, naik potensinya, punya skills yang baru. Mudah-mudahan terjawab, Mas Adi. Monica komunikatif sesuai dengan studi case-nya.
interaktif, trainer mengenal audiensnya yang tumbuh, yang bisa menjawab dengan contoh, bawaannya enak, sederhana, banyak. So far belum ada sih ketika sebagai karyawan atau public trainer karena dirasa apa yang di-deliver mereka template dan diulang-ulang. Cek tuh, Mas Bram. Yes, plus promosi diri. Ya Allah, ampun. Trainer yang kehilangan, yang kelihatannya biasa aja dari segi fisik, namun terkesan pendiam, tapi bicaranya memukau. Oke. Trainer yang responsif, komunikatif, jawab pertanyaan based on experience. Trainer menjawab kebutuhan klien. Lihat ya, teman-teman, izin saya nggak bisa baca semuanya, tapi ketika as a trainer, teman-teman, audiens kita butuh solusi. Dan di depan kita perlu clear dulu masalahnya apa. Kalau masalahnya nggak ketahuan, ya gimana kita mau cari solusi, mau menyelesaikan masalahnya gitu ya. Jadi kita perlu tahu real masalahnya apa, setelah itu kita menjawab solusi. Makanya kadang-kadang kalau kita sebagai seorang trainer, kalau trainer publik aman, kita jual masalahnya mereka apa, kita jual masalah, lalu mereka ngelihat masalahnya itu saya, lalu kita yang jualnya kan solusinya. Jadi masalah sama solusinya itu yang mereka benar-benar datang bawa masalahnya mereka dan datang untuk mencari solusi, yang mendapatkan solusi. Beda dengan teman-teman yang mungkin trainingnya in-house, itu akan beda banget tuh spesifik yang dibutuhin sama mereka. Bisa jadi satu dengan yang lainnya berubah, beda, bisa jadi yang kita cari atau yang kita bawa agak bergeser gitu. Oke, saya mau naik untuk pertanyaan Mas Bram. Izin bertanya, personal branding atau the career ketika kita masih kalah title akademik, sertifikasi, jumlah sertifikat, jam terbang, korporasi atau banyaknya jumlah training, senior trainer yang sudah lama berhubungan dengan fasilitator perusahaan. Mas Bram, jawabannya turut berduka cita atas masalahnya. Welcome to the club, saya merasakan itu. Tapi tips dari saya adalah tempel gajah. Dirimu perlu nempel siapapun yang sudah punya lembaga pelatihan kah, sudah punya jam terbang kah, nempel dulu sama dia untuk dapetin experience-nya itu. Posting mas, brandingnya posting. Jadi yang posting sebanyak-banyaknya untuk nunjukin kredibilitas kita di sosial media. Walaupun tidak valid ketika ketemu sama klien ya, tapi paling nggak di sosial media kita ngelihat. Saya sampai sekarang masih banyak dapat klien-klien, baik itu lembaga pelatihan maupun klien langsung dari LinkedIn. Jadi kalau teman-teman main di korporasi, LinkedIn yang dinaikin. Jadi jawabannya trainer yang sudah lama berhubungan dengan fasilitator perusahaan, tenang, perusahaan masih seringkali pitching. Jadi ketika sudah ada yang lama, yang baru bisa dilihat juga. Itulah waktunya kita menunjukkan kapasitasnya kita. Sertifikasi, kalau title akademik, pelan-pelan aja. Yang penting tuh sertifikasi short course mas, itu bisa ditambah keahlian kita supaya bisa naik kelas, kita belajar dari yang udah jago, supaya paling nggak experience, pengalaman yang udah jago itu bisa nempel ke kita untuk bisa ngasih solusi atas masalahnya orang lain. Mas Indra sebagai seorang trainer dan praktisi di satu corporate minta materi trainingnya itu untuk membrainwash pegawainya. Sebentar, saya baca pelan-pelan. Sebagai trainer dan praktisi, suatu saat corporate minta materi trainingnya untuk membrainwash pegawainya. Tahu bahwa itu sebetulnya impossible dan nggak masuk akal. Setelah dianalisa, memang ternyata si perusahaannya harusnya berbenah diri. Jadi kasarnya mau dikasih training kayak apapun, itu pegawai nggak akan bisa upgrade. Apa sikap sebagai seorang trainer? Itulah yang tadi Mas Andra bilang adalah training need analysis. Jadi ketika kita datang ke sebuah perusahaan untuk bisa melakukan training, kita butuh training need analysis, kebutuhannya apa, bahkan sudah pernah ikut pelatihan apa. Kalau dia minta training leadership, lalu sebelumnya udah 20 kali ikut training leadership, lantas kenapa mau apa lagi? Gitu. Nah, kan kita akhirnya perlu menggali jauh lebih dalam sebenarnya kebutuhannya mereka apa. Itu yang pertama. Yang kedua, perlu dicek top down atau bottom up. Masalahnya ada di mana? Apakah masalahnya ada di manajemen yang kita disuruh brainwash masalah yang di bawah? Lebih baik nggak usah, cari konsultan lain aja. Kalau mau, kita pinjem power yang di atas untuk ayo sama-sama benahin yang di bawah. Gitu, jadi itu kadang-kadang kita cuma disuruh jadi penyanyi untuk menyelesaikan masalah yang sebenarnya masalahnya yang mengundang kita.
paham maksudnya? Yang bermasalah adalah bosnya, kita dipanggil untuk benerin anak buahnya, percuma. Jadi kalau mau, ceknya ketika memang saya butuh ada effort lebih dan boleh, saya minta dari manajemen, saya dari waktu itu diundang sama manajemen, saya ditemuin ke top manajemen, lalu saya validasi kepada audiensnya. Ternyata relate, masalahnya ya sama-sama, tapi ketika semuanya sudah mau tumbuh bareng-bareng, ya alhamdulillahnya bisa dapat solusi. Itu bukan hanya dari yang di training, tapi saya pernah gitu trainingnya tadi cuma butuh 2 hari, tapi setelah diskusi sama manajemen, akhirnya butuh coaching tambahannya setelah itu. Nah itu teman-teman, jadi perlu bisa menggali lebih dalam. Saya saat ini menjadi trainer di industri migas, sehingga semua solusi selalu berdasarkan undang-undang dan peraturan. Yes, tapi terkadang dengan bentrok dengan peraturan. Ya Mas Dino, kalau terkait dengan industri migas dan lain-lain, sebenarnya itu berarti training hard skill-nya ya. Kalau itu kan berarti aturan. Kalau udah sama aturan berarti standarisasinya harus dijalankan. Yang ada ISO lah, semuanya harus dijalankan. Tapi tetap as a trainer, fokus kita adalah skills. Kita bantuin audiens kita untuk dapetin skills-nya. Yang sekedar memenuhi requirement ISO misalnya. Gitu. Oke, saya malah ditanya balik sebenarnya ini ya di kolom chat ya. Ini dia nih, menggebu-gebu sekali nih semangatnya. Materi masih banyak guys. Izin ya, saya lanjutin dulu materinya. Ya, sebagai apa teman-teman sekalian, maka ketika being present dan tadi saya sampaikan credibility, maka public speaker awalnya itu adalah karismatik. Dia akhirnya bisa menginfluence audiens sehingga audiens bisa mendengarkannya dia. Namun, presence perlu dinaikin. Itu bukan cuma sekedar karisma, tapi kita mau bergeser dari yang standar lama menjadi standar baru. Ini nih, old trainer dan juga modern trainer. Saya gampangin itu aja ya. Jadi yang old trainer fokusnya tampil, jadi dia fokusnya sama main keren dulu, fokusnya sama materi yang perlu disampaikan, fokusnya dengan dia yang berbicara, fokusnya pada ekspertisnya dia, fokusnya pada mengajar. Ini mungkin bisa menjawab pertanyaannya Mas Bram tadi ya. Mas Bram, gesernya ke sini aja Mas. Fokusnya sama impact. Maka ketika kita mau ngomong impact, berarti kita harus tahu detail masalahnya mereka apa. Masalah manajemennya, masalah audiensnya, masalah departemennya, sehingga kita datang tuh bawa solusi akhirnya jadi impact. Yang kedua, fokusnya sama manusianya, bukan sama problemnya. Jadi ketika sama manusia, sebenarnya apa persoalannya dia sehingga problem ini ada gitu. Kan, ya kalau misalnya training kan kita fokus kepada behavior orangnya gitu ya. Nah itu perlu diberesin. Lalu fokus sama perubahannya. Jangan fokus pada orang yang bermasalahnya gitu, tapi fokus pada perubahan walaupun perubahannya kecil. Makanya training kadang-kadang yang hard skill dan soft skill itu akan jauh banget gitu. Mas Robi kalau ngomongin tentang slide, ya itu kan hard skill tuh, kelihatan tuh perubahannya Mas. Tapi kalau kita orang-orang soft skill ini gimana? Paling nggak dari yang belum mampu, misalnya public speaking aja, dia yang tadinya kaku, nggak enak, nggak nyaman gitu, terus dia akhirnya bisa lebih percaya diri, ya itu kan sudah behavior changes itu. Nah, kita perlu apresiasi, dan standarnya jangan standar siapa ya, tapi standar dia sebelum ikut pelatihan. Akan lebih gampang tuh. Makanya training slide mah, Mas Robi sekarang udah tinggal kasih link AI aja kan Mas ya. Kasih link AI, dia udah bisa ngasih prompt-nya, udah aman gitu. Ya, banyak cara untuk fokus kepada itu. Ya, akhirnya teman-teman kita modern trainer geserin juga fokus bukan kepada expert, tapi kepada trust. Orang yang expert teman-teman lebih bisa jadi dia akhirnya malah menggurui gitu, bukan sebagai partner. Makanya suka nggak enak hati ketika ada audiens mengeluh-elukan gitu ya, bilang wah ini saya nggak enak sama Mas Yanis tinggi banget. Nah ini berarti kan kegagalan kita ngebangun trust kepada audiens, sehingga kita jadinya
terlalu jauh gapnya sama audiens malah nggak datang ke kita, nggak nanya ke kita, malah nggak enakan gitu. Nah, semakin chill kita di kelas, semakin mereka ceritain masalahnya mereka, itu akan semakin baik. Karena tadi ya trainer fokusnya adalah bantuin grupnya. Itu teman-teman sekalian. So materi yang saya sampaikan fokusnya kepada ini, 2 slide lagi lah. Fokusnya kayak ini, teman-teman. Trainer masa depan tidak fokus pada public speaking-nya. Public speaking penting, of course, perlu dieksplorasi gitu. Bahkan kalau kami di tempat itu, public speaking itu bagian kerja diajarinya. Tapi kita fokus bukan itu, karena kalau kita sekarang tempat bahkan ngomongnya professional expert ya. Jadi teman-teman yang punya expertise di sini, ayo jangan di-keep sendiri ilmunya, ayo dibagiin. Nah itu dia, makanya kita punya expertise lalu dibagiin. Maka pergeserannya adalah terkait dengan contextual intelligence, waktunya kita untuk bisa mengkontekstualkan keilmuan yang kita punya dengan real kebutuhannya audiens kita. Lalu ada emotional intelligence, itu ada facilitating skill, ada trust building, behavior change capability. Ini yang, jadi maksudnya jadi trainer jadi susah ya? Ya nggak mudah, karena yang kita bagi itu skills-nya kita. Tadi ya Mas Andar udah sampaikan, kalau yang dibagiinnya adalah ilmu, ya kita kalah cepat sama ChatGPT gitu. Kita kalah cepat sama AI. Yang perlu adalah mereka dapatin experience-nya kita, dan kita dampingin perubahannya mereka. Gitu teman-teman. Ini yang bisa dibawa pulang sama teman-teman. Satu slide terakhir, saya punya penjelasan panjangnya, nanti silahkan DM aja, nanti DM Instagram, nanti saya akan kasih linknya kepada teman-teman. Ini being present source, kita bahas yang signalnya dulu. Ada 4 sinyal teman-teman sekalian. Kita perlu untuk being presence di kelas teman-teman sekalian, itu perlu bawain energinya kita. Energi untuk berbagi, bukan ngajarin. Energi untuk as a partner, bukan ngajarin. Lalu makanya pertanyaan-pertanyaan disampaikan, pertanyaan atau statement disampaikan sama audiens kita, sama klien, itu kita perlu hadir penuh saat meningkatkan. Plus, jadi sama respon challenge. Artinya ada challenge yang terjadi, entah audiensnya yang bertanya kah, audiensnya yang memang punya masalah-masalah yang pengen dibantu diselesaikan. Kadang-kadang yang ditanya sama satu orang audiens bisa jadi masalah bersama gitu. Jadi makanya ketika ada salah satu teknik menjawab itu, satu jawaban disampaikan, ditanya sama satu audiens, tapi menjawabnya untuk seluruh audiens. Dan kelas selanjutnya adalah credibility. Source-nya adalah competence, teman-teman. Mau kredibel, ya kompeten. Kita perlu naikin 2 level kita di atas audiens kita. Gitu ya, mudahnya gitu. Audiens kita level 1, 2, 3, 4, ya kita ada di 6, ada di 7 deh. Namun kalau sama, hati-hati. Bisa jadi kita tidak ngajarin, kita akhirnya memfasilitating aja. Membantuin dia menemukan solusi-solusi atas masalahnya dia sendiri. Bukan kita yang as a trainer, tapi kita hasilnya jadi facilitator. Yang kedua, konsistensi. Salah satu poin konsistensi adalah teman-teman kita melakukan apa yang disampaikan. Ini ngeri nih. Saya udah ngelakuin nih. Saya ceritain kepada teman-teman. Tapi besok ini ngelakuin nggak nih? Akan kredibel nggak saya ini? Batch 1 misalnya ada 2 batch gitu. Batch 1 yang nyampein A, B, C, D gitu. Batch 2 akan lebih naik kelasnya atau sama atau turun nih. Kelas yang panjang gitu, antara 1 sampai dengan batch 27 sama nggak tuh? Kalau saya materinya sama, story-nya pasti beda. Karena Ewing yang batch 1 dengan Ewing yang batch 12 udah beda tuh pengetahuannya. Udah beda experience-nya. Bisa jadi harusnya naik kelas. Atau kalau yang menggugurkan kewajiban, batch 1 dan batch 11 ya hanya memutar kaset yang sama. Nah itu bukan konsistensi yang itu tuh yang diinginkan untuk kredibel.
Yang ketiga, relevan dengan kondisi saat ini. Hanya guru-guru kita tuh bilang, ya bawain materi contohnya nggak lagi Kolonel Sanders lah dong, nggak ngomongin lagi tuh ya. Sekarang udah banyak contoh-contoh yang relevan yang bisa relate dengan audiens kita gitu. Dan kalimat di bawah teman-teman, presence membuat orang memperhatikan kita, presence-nya kita tuh membuat orang memperhatikan, tapi kredibel membuat orang mengikuti kita. Jadi untuk menjadi seorang trainer beyond as a public speaker, teman-teman, kita perlu dua hal ini. Itu. Dan ini trainer hebat tidak sekedar membuat audiens berkesan, tapi trainer hebat membuat audiens bertumbuh. Trainer melakukan 3 hal ini dalam kelasnya, teman-teman. Feel, think, do. Kalau teman-teman konteksnya trainer, harus ada ininya. Harus ada feel, dapetin feel-nya dia untuk mau menjalankan apa yang dilakukan sama kita, lalu bantu mereka untuk berpikir. Feel itu ya berarti aman, dihargai, engage, nyaman dengan kelasnya. Lalu think, salah tiganya, clarity, perspektifnya kita dapat insight, dia berpikir di sana, dan tentunya ada do, mereka berubah, berkembang, dan juga mau bertindak atas apa yang sama-sama dipelajari. So, teman-teman, sebagai penutup, saya mau sampaikan bahwa audiens mungkin lupa dengan slide Anda, tapi mereka tidak akan lupa dengan bagaimana Anda membuat mereka merasa berpikir dan juga bertumbuh. Jadi trainer yang naik kelas, being presence, dan juga kita perlu kredibel dengan apa yang kita sampaikan. Saya kembalikan ke Mas Yanis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So silahkan, saya tadi sudah mencatat pertanyaan-pertanyaan yang di atas. Nanti izin saya rangkum beberapa gitu ya. Semoga juga tadi Mas Ewing juga sudah jawab beberapa. Semoga mewakili. Pun kalau ada yang masih mau ditanyakan, silahkan boleh dituliskan lagi di kolom chat, atau kalau mau ada yang langsung bicara boleh raise hand. Nanti bisa kita persilakan untuk bertanya langsung gitu ya. Sambil menunggu Bapak Ibu semua mungkin yang masih mau menuliskan pertanyaannya, saya mungkin sambil sedikit promo program kami gitu ya. Tadi Mas Ewing beberapa cerita gitu ya, pun juga tadi Mas Andra. Bapak Ibu semua, profesional trainer mastery ini adalah bagian rangkaian kami, tadi disebutkan ya, webinar seriesnya para trainernya Tempa. Mas Andra sebagai advisor di sana, Mas Ewing juga alumni Tempa di TTG, dulu juga sempat jadi konsul Mas ya, presidennya PTG dan sebagainya. Ini program bagi Bapak Ibu semua yang tertarik untuk lebih dalam merasa bahwa saya punya kompetensi, saya punya pengalaman, bagaimana kompetensi pengalaman saya ini kemudian bisa bermanfaat lebih luas, jadi legacy bagi saya, bisa membantu lebih banyak orang sekaligus jadi added value buat saya, nambah cuan buat saya dan sebagainya. Mau menjadi profesional trainer dan sebagainya, silahkan gabung ke program ini, karena ini adalah program yang tidak hanya menginkubasi kita selama programnya, Mas Ewing tadi cerita, tapi masuk ke sini nih satu jalur seumur hidup gitu ya, tiket masuk untuk seumur hidup, karena akan bareng di komunitas namanya Tempa Trainers Guild. Di situ juga akan banyak enrichment berkelanjutan, networking berkelanjutan sebagai satu komunitas trainer dan konsultan yang hidup sampai dengan sekarang gitu ya, saling bertumbuh antara membernya. Kalau saya meminjam kata salah satu mentor juga gitu ya, menjadi pertemanan yang tumbuh di tim kami di blockchain. Atau termasuk bagi Bapak Ibu yang merasa punya keresahan berkaitan dengan training dan lanjut sama para mentornya kami, ada 20 kuota coaching bagi Bapak Ibu semua yang merasa punya pengen lebih dalam ini caranya macam, langsung bisa hubungi sama adminnya Nikala. Ada 20 kuota coaching gratis, silahkan dihubungin aja dan bisa nanya-nanya di sana nanti sama para mentornya Tempa. Oke, makasih banyak Mas Adit. Kita lanjut lagi mungkin ya, masuk ke sesi tanya jawab. Mas Andra, Mas Ewing, ini sambil mungkin di spotlight ya teman-teman panitia ya. Saya tadi coba mencatat beberapa, walaupun mungkin Mas Ewing udah coba jawab beberapa di antaranya, tapi saya pengen menekankan berkaitan dengan ada 3 atau 4 pertanyaan
yang sama-sama temanya adalah tentang kebingungan memulai. Saya baru 23 tahun, saya background-nya guru SD tapi perlu ngisi ke SMK, background akademik, sertifikasi dan segala macam mungkin masih kurang, maka apa jalan yang harus saya ambil? Kalau harus memilih topik trainingnya atau audiensnya dan segala macam, bagaimana cara memilihnya dan sebagainya? Apa yang harus saya lakukan? Mungkin tadi Mas Ewing sudah sedikit membuka tentang itu ya. Mungkin saya beralih dulu ke Mas Andra. Monggo Mas Andra. Oke, Mas. Oke. Kalau ditanya tentang dulu awalnya saya jadi seorang trainer, tidak bisa dijadikan benchmark karena belum tentu akan sama situasi dan kondisinya di setiap orang. Prinsipnya kalau saya dulu jadi seorang trainer itu dicemplungin. Jadi saya tidak merancang diri saya menjadi seorang trainer. Itu saya tulis di buku saya tuh, ada seorang laki-laki bapak yang akhirnya seperti menemukan potensi saya. Saya tadinya interview ngelamar jadi area manager, tapi dia malah mencemplungkan saya masuk jadi seorang trainer dengan gaji lebih rendah daripada perusahaan sebelumnya. Dan saya tetap memutuskan, akhirnya kemudian istiqoroh saat itu semua keluarga bilang jangan diambil gitu. Tapi entah kenapa hati saya mengatakan diambil, dan saya akhirnya saat itu pertama kali jadi seorang trainer, beliaulah yang membentuk saya, namanya Bapak Ponco. Saat ini masih menjadi guru saya, karena beliau yang pertama kali memperkenalkan saya jadi seorang trainer. Itu kalau saya. Tapi kalau ditanya bagaimana awal menjadi seorang trainer, saran yang bisa saya lakukan adalah sekarang eranya sosial media. Cobalah untuk memperkuat otot-otot berbaginya dulu, otot-otot sharing. Jadi sering-sering live, bikin konten, terbiasa ngomong depan kamera, berbagi untuk hal-hal yang sederhana. Otot berbaginya dikuatin dulu aja. Nah, itu akan membantu kita punya kebiasaan untuk sharing. Itu akan melatih banyak hal, melatih kepercayaan diri, melatih public speaking. Yang kedua, cari lingkungan yang memang ada di dalam dunia training. Nah, salah satunya kalau saya itu dulu ikut Tempa gitu. Itu menjadi bagian yang akhirnya membuat saya kenal dengan banyak trainer, karena bukan hanya trainingnya, tapi setelah itu ada komunitasnya. Nah, itu salah satunya. Atau belajar mandiri dari YouTube dan sebagainya. Tapi kalau menurut saya sih, hal pertama adalah menguatkan otot-otot sharing dengan menggunakan media apapun yang teman-teman nyaman. Bisa offline, ketemu sama tetangga, orang-orang tertentu, putuskan saja. Yang penting niat berbagi terus, sampai nanti akan kebentuk topik apa yang cocok dengan kita, topik apa yang memang kita sukai, sampai akhirnya kemudian topik itu punya dampak apa kepada audiens. Itu Mas Yanis. Oke, makasih banyak Mas Andra. Dari Mas Ewing ada yang mau ditambahkan, Mas? Lingkungan sih kalau saya tambahannya ya tadi sampai sama Andra, mungkin yang butuh sebenarnya lingkungan. Saya termasuk yang ikut dulu ya sering ikut workshop Mas Yanis. Ikut yang sini yang berbayar murah sampai akhirnya ikut Tempa lah ya, Tempa akhirnya bisa dapat lingkungan itu. Ya akhirnya ketika mau diajak kemana aja ayo, dampingin trainer dulu. Waktu itu dampingin trainer yang akhirnya bisa dapetin experience full kejar gitu. Kalau saya di baliknya ikut Tempa sih memang. Lah itu baru kan diri profesional trainer ya. Oke, siap. Makasih banyak Mas Ewing. Terus kemudian tadi ada pertanyaan juga yang saya rangkum ya dari teman-teman yang ada di sini berkaitan dengan, mungkin saya nyebutnya learning design ya Mas Andra, Mas Ewing ya. Learning design. Konteksnya adalah tadi disebutin misalnya tentang saya punya concern, tadi misalnya disebutin ya, gimana caranya bisa nyampein training tentang ratusan pasal jadi slide yang compact dan berdampak. Terus tadi sempat disebut misalnya ada yang berkaitan dengan solusinya itu adanya undang-undang, peraturan dan sebagainya gitu. Dan mengubah yang kayak gitu-gitu tuh yang sifatnya sangat regulatif, sangat bener-bener isinya tuh info semua gitu. Gimana cara mengubah itu, transformasi itu menjadi
dulu. Mas Sam dulu, silakan Mas. Kalau saya, ini sekali lagi ini bukan tentang mana yang harus dilakukan benar atau salah ya, tapi kalau saya dapat tugas itu, saya akan lebih banyak untuk memutuskan gimana caranya orang memahami implementasi dari pasal daripada menghafal pasalnya. Maka kalau cuma sekedar menghafal, dicetak, di print, kemudian diserahkan, dibaca itu asal. Tapi kalau saya punya tugas memastikan bahwa orang memahami esensi dari pasal, maka saya akan memilih untuk menggunakan pendekatan yang lain gitu. Instead of hanya menyampaikan, saya akan menggunakan case misalnya, atau diskusi, atau dengan media yang sifatnya lebih interaktif untuk membuat mereka dan bisa menguji apakah pasal-pasal yang kita bahas ini sudah dipahami 100% sama audiens. Makanya tantangan terbesar ketika kita mau memberikan kedalaman, kita nggak bisa diburu-buru gitu. Ketika konsepnya adalah sudah berupa, tapi ini harus disampaikan semua mas gitu. Ya kalau memang mau seperti itu, saya biasanya akan approach kepada yang nyuruh saya, menyatakan bahwa itu nggak efektif kalau begitu. Maka saya akan menggunakan misalnya, apa yang menjadi esensi yang harus saya sampaikan, akan saya buatin video aja. Kemudian saya taruh di YouTube, suruh mereka akses yang bisa diulang-ulang. Tapi pertemuan saya dengan mereka itu sangat penting sekali untuk membahas, berdiskusi, memberikan feedback, kemudian menganalisis sebuah case, memastikan bahwa mereka punya perspektif yang sama dengan saya, itu jauh lebih penting daripada hanya menyampaikan isinya. Nanti yang ada juga mereka boring, males. Iya kalau kita mending ngomongnya menarik gitu, delivery public speaking-nya. Nah kalau kita model baca, maka kalau memang tujuannya harus disampaikan semua, buat aja dalam bentuk video, jadikan pre-learning, suruh kasih tugas, dan kemudian nanti dibahas dalam kelompok. Misalnya begitu. Itu kalau saya. Oke. Mas Ewing mungkin, kalau kamu nambahin. Setuju. Begitu, betul. Kadang-kadang memang kita kan cuma butuh discuss-nya ketika ketemu di kelas ya, untuk menyelesaikan masalah-masalah, atau mungkin apa yang mereka dengan pengalamannya kita. Kalau yang sebaiknya dibuat pre-learning aja, karena dibanding kita ngebahas kata per kata di kelas itu udah buang-buang waktu, atau maaf ya Mas Yanis ngomong gini, kemahalan bayar kita kalau cuma buat bacain slide aja. Oke, menarik. Oke, siap banget Mas Ewing. Tadi saya mungkin lompat ya, ini terkhusus tadi mungkin ke Mas Andra kayaknya. Tadi Mas Ewing juga sempat udah jawab soalnya. Mas, berkaitan dengan tadi disebutin, diminta sama klien corporate untuk menyampaikan sesuatu. Ternyata setelah coba kita analisis, yang bermasalah justru corporate-nya kayaknya nih. Tapi corporate-nya minta kita nyampein sesuatu bagi si audiensnya, which is itu karyawannya dan sebagainya. Sebagai seorang trainer, kita perlu ngapain? Monggo mungkin, Mas Andra. Ada satu pertanyaan klasik yang di setiap training saya, kebetulan saya majornya adalah ngomongin leadership, yang itu setiap training ada satu pertanyaan yang ditanyakan ke saya. Pertanyaannya adalah, Pak, ini atasan saya dapat training ini nggak ya? Jadi pertanyaannya selalu, harusnya nih atasan saya dulu nih Pak, yang pentingnya nih. Saya cenderung untuk menjawabnya begini. Ketika saya memang tahu bahwa itu masalah ada di atas, saya akan mengajak peserta untuk masuk di dalam circle of influence. Teman-teman biasanya sudah kenal ya dengan circle of influence. Fokus kepada apa yang ada dalam kendali Anda. Saya pakai analogi biasanya. Analoginya gini, kenapa sih bintang itu sering dipakai sebagai simbol sesuatu yang baik gitu? Bintang pelajar, artis disebut bintang. Kenapa bintang gitu simbolnya? Kenapa nggak yang lain? Terus saya mengatakan begini, karena bintang itu tetap bersinar, kayaknya gelap. Dan bintang itu memilih dan memutuskan untuk tetap bersinar. Anda tidak bisa bahwa percuma berbuat baik, aja begini.
maka keputusan Anda untuk menjadi orang yang baik dan jadi role model tidak membutuhkan syarat apapun, karena Anda memutuskan melakukannya untuk kebaikan diri Anda. Jadi terlepas ketika Anda kemudian melihat bahwa environment-nya, sistemnya, culture-nya, manajemennya belum seperti yang Anda harapkan, kenapa nggak mulai dari kita untuk memutus rantai itu dan memastikan bahwa tim kita yang akan menikmati hasilnya. Dan saya tutup biasanya dengan sebuah kalimat. Kebahagiaan terbesar seorang pemimpin atau leader adalah bukan ketika dia naik jabatan, bukan ketika dia dapat pengakuan, atau punya kekuasaan. Tapi kebahagiaan terbesar bagi seorang pemimpin adalah ketika di sepertiga malam, ada tim kita yang bangun tidurnya dan menyelitkan nama kita dalam doanya. Itu adalah sesuatu yang sangat berharga. So, don't do what you love, just do it for the one you love. Untuk orang-orang yang memang akhirnya kita pengen peduli sama mereka gitu. Saya biasanya ngajak mereka untuk fokus kepada apa yang dalam kendali mereka gitu. Walaupun kita tahu bahwa ini problemnya di atas. Tapi kita nggak bisa untuk kemudian memberi syarat, yang di atas benerin dulu dong, baru gue bener gitu. So, kita sendiri juga perlu untuk bisa moving forward gitu. Paling gitu mas yang saya akan sampaikan. Menarik. Jadi emang ngebangun frameworknya dulu mas ya, ngebangun batasannya dulu gitu ya. Si circle of influence-nya tadi jadi kunci ya. Fokus kepada apa yang ada dalam kendali dia aja. Siap, menarik. Makasih banyak Mas Andra. Kemudian tadi juga ada pertanyaan pas Mas Ewing tadi sedang share mas ya, berkaitan dengan mungkin tadi disebutnya personal branding, sempat sekilas dibahas sama Mas Ewing, tapi mau saya coba tekankan. Sebagai seorang trainer, gimana kita membangun personal branding dalam konteks adalah membangun diferensiasi dibandingkan dengan trainer atau lembaga lain. Nah itu gimana? Monggo, mungkin nih saya arahkan ke Mas Ewing pertanyaannya. Ya, mau di mana dulu ya sebenarnya. Makanya tadi saya sempat bilang tadi, kita tuh branding untuk dilihat di sosial media, tentunya yang paling mudah kan kita tinggal branding sosial media, itu buat buka jalur atau buka kesempatan. Karena setelah itu baru kualitasnya kita, kompetensinya kita, kredibilitas kita akan dilihat setelah itu. Untuk ngebangun ya tentunya kita perlu milih. Makanya tadi waktu Mas Andra awal sampaikan mau trainer yang mana, yang generalis atau spesialis gitu. Maka ketika kita memilih untuk trainer yang generalis, kita punya resiko akan ada banyak trainer yang mainnya di sana. Tapi kalau kita jadi trainer spesialis, ya akan ada spesifik trainer yang itu akan mudah ngebandinginnya. Itu terus untuk menang sama trainer yang udah eksis, ya kita tinggal butuh jambangnya aja sih. Tadi kalau ambil lagi kata-katanya Mas Andra, ya kita perlu banyak jam terbang, mungkin yang sesi yang gratisnya lebih sering share kemana-mana gitu. Tapi kan waktu sharing kan nggak perlu bilang itu gratis ya Mas Yanis. Yang penting jam terbangnya bisa kemana-mana. Itu dibangun dari kita mau milih marketnya siapa, lalu solusi apa yang mau kita bawa dari masalah si market kita. Itu mungkin dari saya. Oke, jadi justru berangkatnya bukan dari apa yang kita punya mas ya, justru malah kita perlu membaca di market ada ruang sempit mana, ada niche mana, sehingga kita bisa hidup di situ. Betul. Dengan dari kekuatan kita segala macam, mana yang pas sehingga memang kita punya ceruk sendiri di situ gitu ya. Ya. Si spesialis tadi gitu mas ya kuncinya. Betul. Ya atau mau main generalis tadi, mau main generalis juga boleh. Udah saya training leadership aja kan. Banyak tuh pemain training leadership gitu. Ya resikonya perlu bersaing dengan mereka kan. Tapi kalau jadi yang spesialis, ya kita perlu tetapnya partisipasi gitu. Oke, menarik. Oke, Mas Ewing. Bagi Bapak Ibu semua, adakah yang mungkin mau raise hand langsung mungkin? Ada yang mau coba diskusi langsung? Monggo, saya persilakan kalau ada. Kalau belum, saya coba lanjutkan dengan pertanyaan yang masih banyak. Ada? Mungkin yang mau diskusi langsung? Iya, sebelumnya pasti Yanis ya, sama
Izin perkenalkan, saya dengan Reni dari Jakarta. Kebetulan saya sudah DOT level 4 dan juga saya sudah menempuh instruktur untuk sebagai hipnoterapis gitu ya. Nah, cuma saya akhir-akhir ini merasa saya tuh terlalu banyak keahlian gitu. Jadi kayak jujur kadang kayak aku sini mau kemana sih gitu kan. Cuma emang sebenarnya saya udah kebayang sedikit, tapi kayak kadang tuh gini tuh kayak gini. Terus sayang juga nih gitu kan. Sementara kan ini cuma gitu kan ada nilainya, ada uangnya, tapi juga aku tuh seneng gitu loh kalau ngebantu orang ternyata berhasil gitu kan. Jadi kayak tapi kalau aku nggak fokus ke tujuanku yang menurut aku akan jadi spesialisasiku itu nanti gitu kan, aku kayak sedikit putus, semoga bisa didapat. Nah, saya atau Mas Dik coba jawab. Mas Rani. Mudah-mudahan saya memahami konteksnya Mbak Reni ya. Jadi pertanyaannya adalah apa Mbak Reni kalau boleh disimpulkan dengan satu sentence? Apa yang pengen dicari? Silakan Mbak Reni. ya saya saat ini masih bingung menentukan expertise atau spesialisasi. Sementara saya itu punya banyak keahlian dan kebetulan setiap keahlian yang saya tekuni itu alhamdulillah selalu berhasil gitu. Jadi kayak bingung nih aku jadi mau kemana gitu maksudnya. Apa yang membuat bingung? Kan tadi sudah berhasil, sudah dipraktekkan dan berhasil banyak. Terus apa yang membuat bingung? Nah, jadi kayak terlalu banyak fokus jadinya. Definisi terlalu banyak fokus. Jadi misal ya, saya tuh di strategic bisnis bisa, terus kayak di problem solver bisa juga, leadership bisa. Terus untuk hipnoterapis dan instruktur di bidang ilmu pikiran saya bisa juga gitu. Jadi kayak ketika mau membuat program misalnya training gitu, jadi kayak ini kalau terlalu banyak kayak gini, nanti khawatir kayak kurang spesifik gitu maksudnya. Kenapa butuh spesifik? Apa yang membuat Mbak pengen? Kayak menurut aku kayak pengen beda aja gitu, kayak aku nggak pengen sama yang lain gitu maksudnya. Kenapa beda itu penting buat Mbak? Menurut aku supaya gini, supaya ketika emang orang tahu dan cari training tersebut gitu, itu dia langsung kayak oh aku nyarinya orang ini gitu maksudnya. Jadi supaya lebih pasarnya tuh lebih mengerucut gitu loh. Oke. Jadi supaya Mbak dikenal hanya di satu. Panjangnya. Oh nggak apa-apa. Supaya Mbak dikenal hanya di satu sesi, satu expertise begitu. Iya gitu maksudnya, pengen fokus ke salah satunya aja deh gitu kan. Jadi ya spesifik dan juga lebih fokus juga kan, karena kita memperdalam ilmu itu juga harus mengikuti perkembangan zaman dan juga informasi teknologi gitu-gitu ya. Tadi kan Mbak mengatakan bahwa Mbak sudah punya banyak expertise dan berhasil gitu, semuanya bisa gitu. Apa konsekuensinya kalau Mbak fokus ke satu hal? Konsekuensinya ya berarti kehilangan potensi yang saat ini ada di depan mata gitu. Mungkin ya gitu, salah satunya. Apakah konsekuensi itu bisa Mbak terima sebagai syarat untuk Mbak pengen berbeda di lain? Nah itu masih kayak belum yakin gitu loh. Kayak tapi sayang nih kalau ada orang yang minta diajarin kayak gini, disuruh ngisi misalnya gitu kan. Jadi kayak ya udahlah sikat aja. Jadi apa yang Mbak? Jadi gitu ya. Apa yang Mbak yakini sekarang? Sebenarnya aku yakin sih sama
apa namanya, salah satu spesialisasiku yang menurut aku menjanjikan banget gitu. Cuma memang untuk mengarah ke situ tuh masih ada milestone dan time frame gitu ya. Nah, Oke. itu kan masih butuh waktu. Jadi kayak apa ini aku ambil dulu aja ya sembari ini kayak gitu-gitu maksudnya. Oke. Jadi sebenarnya sudah menentukan dan nggak bingung lagi. Iya sih sedikit sih. Tetap pengen spesifik yang menurut aku potensial tadi. Oke. Jadi apa yang mau ditanyakan sekarang? Udah cukup ya? Mulai aja dulu. Yes. Iya, oke. Terima kasih coach. Terima kasih. Jawabannya sudah dijawab sendiri sama Mbak. Siap. Mau Terima ditambahin? kasih coach. Mas Andra? Ada yang mau ditambahkan dari Mas Andra? Enggak, sudah. Beliau punya daya yang sangat cukup untuk bisa menjawabnya sendiri.